sebanyak 1 orang calon Hakim Agung untuk setiap satu lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Langsung ketiganya nggak, Pak? Atau salah satunya, Pak? Terserah, mau ketiganya boleh. Oh ya, yang pertama jenis-jenis pengadilan apa yang ada di Mahkamah Agung. Yang pertama pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan mungkin peradilan khusus, Pak. Yang kedua, bagaimana cara memilih Hakim Agung? Menurut yang saya pahami, cara memilih Hakim Agung tentu mempunyai prosedur merekrut calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Kemudian diajukan oleh DPR. Kemudian DPR menguji kelayakan atau wawancara terhadap calon Hakim Agung. Kemudian DPR menyetujui, mengesahkan, dan menetapkan hasil kesepakatan dari Komisi DPR yang kemudian diajukan kepada Presiden. Kemudian menurut buku yang saya baca dari Prof. Sudikno, yang saya baca, Hakim Agung diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan daftar nama calon yang diusulkan oleh DPR. Yang ketiga, bagaimana cara memilih hakim biasa? Yang dapat saya pahami di sini, Pak, menurut saya, Pak, tentu memiliki prosedur yang harus dilewati, yaitu melalui lulus tes penerimaan calon hakim yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan calon. Setelah lulus menjadi calon hakim, kemudian calon hakim melakukan pendidikan hakim, mengikuti seleksi pengangkatan hakim, kemudian jika lulus, baru bisa diangkat menjadi hakim oleh Mahkamah Agung dengan pangkat muda 3A dan sebagai hakim pertama. Sekian. Baik. Mas. Saya, Pak. Ya. Untuk Hakim Agung pada pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, calon Hakim Agung diusul Komisi Yudisial pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Oke. Ada yang menambah mau lebih rinci? Ada? Izin menambahkan, Pak. Ya. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan pemerintah. Baik. Masih ada menambah? Izin nambahkan yang calon hakim biasa, Pak. Ya. Berdasarkan Perma 1 tahun 2021, calon hakim adalah sipil yang berasal dari perkara peradilan dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Oke. Lagi? Baik. Saya berikan gambaran sedikit, nanti Anda lengkapi. Pertama, untuk hakim biasa, seseorang harus menjadi ASN dulu. ASN itu adalah aparatur sipil negara atau tapi sekarang disebut ASN, cuman ASN itu ada dua jenis. Ada PNS yang seperti dulu, pegawai negeri sipil, ada yang P3K yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan kontrak. Jadi kedua-duanya itu apakah P3K itu disebut aparatur sipil negara. Nah, setelah dia diangkat sebagai pegawai negeri baru nanti dia mengikuti proses
menjadi calon hakim. Yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa tahapan-tahapan. Tapi di luar dari internal Mahkamah Agung kepanitraan yang sudah bekerja di kepanitraan, punya pengalaman lama, kemudian dia mengajukan untuk menjadi hakim. Nah, itu juga mengikuti prosedur. Tapi karena dia sudah PNS lebih dulu, maka dia mengikuti tes Cakim. Nah, kemudian kalau di tingkat Mahkamah Agung, itu prosedur awalnya dimulai oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dalam praktek membentuk tim pansel panitia seleksi. Setelah proses seleksi, lalu didapatkan daftar calon yang menurut Komisi Yudisial melalui panitia seleksi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi hakim agung, maka daftar nama itu dikirim ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu dikirim dari DPR dikirim kepada Presiden untuk diresmikan atau diangkat dengan peresmian yang tadi disebutkan. Kedudukan Presiden waktu meresmikan hakim agung itu atau menetapkan hakim agung itu adalah dalam kedudukan sebagai kepala negara. Referensi cari bacaannya. Komisi Yudisial itu ketika mengirim nama untuk mendapatkan persetujuan, apakah kalau misalnya hakim agung yang dicari itu 5 orang, ya, misalnya hakim agung yang luwong yang harus diisi itu 5 orang hakim agung. Pertanyaannya, apakah Komisi Yudisial hanya mengirim 5 orang nama untuk mendapatkan persetujuan DPR, atau Komisi Yudisial mengirimkan lebih dari 5 untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jadi DPR punya pilihan-pilihan. Kalau mendengar rincian yang tadi saudara jelaskan, hakim agung yang dicari itu berjumlah 5 orang, maka Komisi Yudisial mengirim nama orang untuk mendapat persetujuan. Oke ya? Itu satu prosedurnya. Kemudian, adakah prosedur lain, misalnya Komisi Yudisial mengirim 2 kali lipat dari nama itu? Kalau yang dicari dikirim ke DPR ada 10. Lalu itu, siapa yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi orang? Kalau 10-nya memenuhi syarat, maka dites oleh DPR siapa di antara yang rankingnya lebih tinggi sehingga mendapatkan 5 orang. Apa seperti itu? Cek nanti di buku ya, nanti kita diskusikan lagi. Tapi pertanyaan berikutnya ada lagi yang sederhana nanti, kalau calon yudisial untuk minta persetujuan di DPR itu minggu depan itu silahkan disampaikan, nanti kita jelaskan lagi prosedur yang sebetulnya dilakukan selama dalam praktek. Ada yang tidak paham dengan tugas ini? Sudah ngerti tugasnya untuk yang Anda dapat, untuk Anda cari jawabannya? Ada yang? Sudah paham semua? Baik. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa yang harus cari. Ulang sedikit,
apakah nama yang dikirim oleh Komisi Yudisial itu sesuai dengan lowongan yang tersedia. Kalau 5 orang yang dikirim. Atau Komisi Yudisial mengirim nama untuk mengisi Hakim Agung itu lebih dari apa yang dibutuhkan. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa apa? Nah, cari itu. Dan yang ketiga, kalau kebetulan daftar kirim Komisi Yudisial untuk minta persetujuan DPR itu ternyata ada yang dikirim untuk mengisi 5 orang lowongan, 5 yang tersedia lowongannya, yang disetujui cuma 4 oleh DPR. 1 gimana? Nah, cari jawabannya ya di buku. Baik, sementara menunggu Anda mencari minggu depan, saya akan menjelaskan tambahan untuk jabatan presiden. Presiden itu kan kemarin saya sudah jelaskan, dia dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilpres, pemilu presiden. Yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Mengikuti syarat apa yang disebut dengan presidential threshold, syarat perolehan kursi dan syarat perolehan suara. Partai politik bisa mengajukan sendiri pasangan calon kalau partai itu memenuhi syarat presidensial threshold. Tapi kalau partai itu tidak mencukupi syarat presidensial threshold, ambang batas perolehan kursi atau suara sah, maka partai politik itu harus melakukan koalisi atau gabungan dengan partai lain. Nah, setelah memenuhi syarat, nanti pasangan disahkan oleh disahkan oleh KPU, lalu setelah mendapat pengesahan dari KPU, pasangan calon itu nanti menjadi peserta Pilpres. Dalam praktek di negara kita, mulai dari 2004 sampai 2019, pasangan calon itu ada yang lebih dari 2 pasangan, tapi ada juga yang sejak awal hanya 2 pasangan. Yang kita saudara lihat di 2000 itu sejak awal hanya 2 pasangan yang bersaing. Kebetulan pasangan calon presiden itu lebih dari 2, maka akan dilakukan pemilihan presiden, pemilu. Kalau hasil pemilu tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, maka dilakukan putaran kedua. Pilpres putaran kedua itu kalau pasangan calon yang menjadi peserta itu lebih dari 2, diringkanlah 5 pasangan. 5 pasangan ini tidak ada yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka Komisi Pemilihan Umum akan mengambil 2 pasangan calon di ranking 1 dan di ranking 2. Jadi pasangan calon yang terbanyak 1, pasangan calon yang terbanyak 2, maka 2 pasangan ini dipilih lagi dalam Pilpres putaran kedua. Syarat untuk menjadi presiden terpilih atau menjadi presiden wakil presiden terpilih itu 1, pasangan itu harus mendapatkan dukungan suara lebih dari suara pemilih yang sah. Ya. Bahasa yang saya sampaikan. Karena kalau Anda tidak paham dengan bahasa lalu mengganti dengan bahasa lain, itu penafsirannya bisa berbeda. Oke. Syarat pertama, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu pertamanya harus mendapatkan dukungan pemilih lebih dari 50% dari
suara sah. 50 lebih itu diambil dari suara sah, bukan dari daftar pemilih. Ya, misalnya daftar pemilih itu 100 juta, tapi yang menggunakan hak pilihnya 95 juta. Tapi dari 95 juta itu hanya 90 juta yang sah. Maka 50% itu diambil dari 90 juta yang sah itu. Bahasanya mendapatkan dukungan suara pemilih 50% lebih dari suara pemilih yang sah. Jadi kalau 90 juta yang sah, maka pasangan calon untuk memenuhi syarat pertama, dia harus mendapatkan 50% dari 90 juta, 50% lebih. Lebihnya itu terserah berapa saja, asal lebih dari 50%. Kalau kita hitung matematik sederhana, kalau suara sah itu 90 juta, maka 50% itu kan 45 juta. Nah, dia harus mendapatkan dukungan lebih dari 45 juta, meskipun satu suara. Itu syarat pertamanya. Syarat kedua, dari 50% lebih itu, pasangan calon itu harus mendapatkan dukungan pemilih 20% lebih di setengah jumlah provinsi. Oke ya, saya ulang. Ini agak kalau saudara tidak cermat menangkapnya. Dia sudah mendapatkan 50% lebih. Oke, syarat pertama terpenuhi. Tapi undang-undang mengatur syarat kedua, yang 50% lebih itu harus tersebar dukungannya. Harus tersebar di semua provinsi, tapi minimal yang 50% lebih tadi, si pasangan calon tadi mendapatkan 20% lebih di separuh jumlah provinsi. Kita punya 34 provinsi. Maka pasangan calon yang tadi telah memenuhi syarat 50%, sebaran suara pemilihnya tuh harus masing-masing provinsi dia harus mendapatkan 20% lebih di setengah jumlah provinsi. Berarti dia di 16 provinsi dia harus mendapatkan dukungan pemilih lebih dari 20% di masing-masing provinsi. Oke. Kalau saya menjelaskan seperti itu, ada yang tidak ngerti nggak? Ada yang tidak paham nggak? Sudah bisa menangkap? Atau ada, silakan tanyakan dulu supaya Anda paham. Nanti susah kalau tidak paham. Udah paham? Baik, kalau sudah paham atau setengah paham dulu, saya berikan alasan kenapa maka undang-undang menyebut bulat itu. Kalau syarat 50% lebih, itu kita tahu semua. Selalu prasyaratnya itu kan lebih dari separuh. Normalnya itu seseorang bisa terpilih kalau mendapat dukungan lebih dari separuh. Tapi nanti di penghitungan lain, ada syarat yang tidak separuh lebih, tapi 2/3 lebih, lain lagi. Lain lagi rumusnya. Misalnya saya beri gambaran, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maka dia harus mendapat persetujuan 2/3 dari anggota MPR. Nah, syaratnya 2/3. Lain lagi matematiknya.
untuk Pilpres, syarat secara matematik 50% lebih. Oke, kita pegang yang 50% lebih. Tapi kenapa persyaratan kedua itu dimunculkan? Ini untuk menjaga jangan jadi kecemburuan antar daerah. Karena seperti saudara tahu, kondisi kependudukan kita itu tidak merata. Penduduk yang itu ada di Pulau Jawa. Sementara provinsi di luar Jawa relatif jumlah penduduknya lebih sedikit. Sehingga kalatnya cuma 50% lebih, maka orang yang sangat diuntungkan adalah Jawa. Karena penduduk Jawa sudah hampir bahkan melebihi dari 50% jumlah penduduk nasional. Nah, karena itu supaya jangan ada kesan Jawa sentris, karena Jawa punya penduduk yang banyak, maka calon presiden tidak bisa hanya mengandalkan dukungan penduduk Jawa. Dia juga harus mendapat dukungan dari provinsi lain. Sehingga disyaratkan sebaran pemilihnya itu harus separuh jumlah provinsi, dan separuh jumlah provinsi itu ditetapkan harus mendapat dukungan 20%. Saya beri contoh. Di Kalsel kita katakanlah 3 juta pemilih Kalsel. Lalu katakanlah 3 juta suara pemilih sah semua, 3 juta. Maka itu seorang calon presiden harus mendapatkan 20% lebih. Berarti dia harus mendapatkan dukungan di Kalsel lebih dari 600.000. Karena 20% itu kan 600. Maka kalau dia mau terpilih, maka pasangan calon itu harus mendapat dukungan di Kalsel 600.000 lebih. Kalau di Kalsel dia tidak mendapatkan 600.000, maka syarat 20%-nya jadi hilang. Sehingga dia harus mengejar 16 jumlah provinsi supaya dia mendapat dukungan lebih dari 20% itu di 16 jumlah provinsi. Tapi paling tidak 17 supaya aman. Itu syarat kedua supaya jangan terjadi kecemburuan antara Jawa dengan luar Jawa. Kalau tidak ada syarat yang kedua ini, saudara-saudara, maka Jawa itu meskipun jumlah provinsinya cuma 6 ya. Kalau kita hitung lagi, Jawa itu punya provinsi DKI, 2 Jawa Barat, 3 Banten, 4 Jogja, 5 Jawa Timur, 6 Jawa Tengah. Sekitar 6 provinsi. Padahal kita punya 34 provinsi. Berarti di luar Jawa ada 28 provinsi. Nah, kalau syarat kedua ini tidak ada, maka dikhawatirkan nanti 28 provinsi di luar Jawa akan dikalahkan oleh suara pemilih yang ada di Jawa. Oke. Tapi dengan syarat kedua ini, maka calon presiden atau pasangan calon presiden harus mendapatkan dukungan di separuh lebih. Pertama, untuk menjaga jangan terjadi kecemburuan penduduk Jawa luar Jawa. Dan yang kedua yang saudara juga harus paham, syarat kedua ini diharapkan presiden itu mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Indonesia yang tersebar 34 provinsi. Jadi semakin banyak pendukungnya di berbagai provinsi, semakin kuat seorang presiden terpilih karena mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat di berbagai provinsi.
Anda bisa bayangkan kalau Presiden bersikeras hanya mendapat dukungan di Jawa, tapi tidak mendapat dukungan di luar Jawa, sementara syaratnya tidak ada yang tadi, itu berbahaya sekali. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI, maka pembentuk undang-undang membuat syarat kedua ini supaya tidak ada perasaan cemburu Jawa luar Jawa. Ya, kita tidak bisa mengatakan apa-apa karena memang penduduk real secara faktual memang banyak. Tidak bisa dipungkiri, memang banyak. Tapi kenapa bisa banyak? Nah, ini juga jadi masalah. Salah satunya karena pembangunan di Jawa itu lebih maju, sehingga orang tertarik untuk berdiam di Jawa. Karena infrastrukturnya, transportasinya, dan semuanya lebih baik dari luar Jawa, dibandingkan luar Jawa. Jadi menarik minat orang untuk pergi ke Jawa. Anda juga sekolah-sekolah kan kuliah, sebagian kawan-kawan Anda kan menjadi Jawa kuliah, karena menganggap fasilitas pendidikan di sana lebih baik, kualitas pendidikan mereka lebih baik, anggapan-anggapan seperti itu. Meskipun sebenarnya tidak juga. Saya sering katakan bahwa kurikulum itu sama se-Indonesia. Materi yang disampaikan sama. Tinggal saudara saja yang menangkapnya serius atau tidak. Kalau saudara serius menangkap, maka saudara bisa dengan lebih sama saja kurikulum. Tidak ada perbedaan. Saya juga ketemu dan sering diskusi dengan dosen-dosen di berbagai kampus ternama. Sama saja kualitasnya. Karena bacaannya juga sama. Jadi Anda tidak perlu merasa minder, cuman ya kelemahan kita adalah karena iklim akademik kita rendah, orang di sana rajin belajar, saudara-saudara ini malas, itu aja bedanya. Orang sering diskusi dengan mahasiswa, sering diskusi mahasiswa, di kampus kita tidak terjadi. Ya, sementara ini kan karena alasan pandemi, oke lah. Tapi sekian tahun yang lalu yang tidak ada pandemi juga tidak ada mahasiswa inisiatif untuk diskusi-diskusi kelompok, membahas, membedah buku, enggak. Tapi kalau anda lihat di kampus-kampus ternama, saya sering keliling ke kampus-kampus itu, di jam-jam mereka tidak kuliah, semua tempat-tempat duduk itu penuh dengan mahasiswa yang berdiskusi antar mereka. Di kafe mereka berdiskusi, di tempat-tempat duduk-duduk mereka berdiskusi. Tempat kita kan enggak. Jadi ada, ya ternyata ya kita sendiri juga yang punya kelemahan, bukan karena apa-apa. Meskipun tentu juga di sana lebih baik prasarananya, tapi kalau saudara-saudara punya semangat yang sama, insya Allah tidak ada yang berbeda. Oke, jadi begitu saudara masalah presiden, pemilu presiden. Kemudian bentuk sistem pemerintahan kita ini kan, Indonesia ini dalam Undang-Undang Dasar menggunakan sistem presidensil kabinet. Karena ada dua macam kan, ada presidensil kabinet, ada parlementer kabinet. Kita Indonesia menggunakan presidensil kabinet. Ciri presidensil kabinet itu adalah yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi Jadi eksekutif itu kan dalam teorinya Montesquieu, yang dalam teori trias politika, eksekutif itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan. Maka dalam sistem presidensi, yang menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara itu langsung presiden. Dia menjadi yang tertinggi eksekutif. Karena itu dalam sistem presidensil, menteri diangkat dan diberhentikan
Dan Presiden bebas memilih menteri dari mana saja. Kalau sudah dengar istilah Zakin Kabinet, Zakin Kabinet itu menterinya itu diambil dari orang-orang profesional, ahli. Karena ini disebut dengan kabinet ahli, Zakin Kabinet. Itu diambil dari tokoh-tokoh profesional. Apakah dari akademisi maupun dari profesional-profesional, dari pengalaman memimpin perusahaan-perusahaan besar. Tapi rata-rata Zakin Kabinet itu tidak murni, tidak seluruhnya bercampur. Maksudnya Presiden itu ada memilih menteri berdasarkan keahlian profesional, tapi Presiden juga bisa mengangkat menteri dari partai-partai politik. Karena itu, jabatan menteri itu disebut sebagai jabatan politik. Ada menteri-menteri yang ada sekarang di kabinet Jokowi periode kedua sebagai presiden, itu kan hampir mayoritas diisi oleh para politisi. Nah, para politisi itu tentu karena dia bukan profesional, bukan tentu kedudukannya di menteri itu kan sebagai jabatan politik. Maka nanti yang bekerja di bawahnya adalah para pembantunya, pembantu-pembantu menteri, ada dirjen, irjen, macam-macam. Nah, jadi kalau Anda mendengar istilah Zakin Kabinet atau kabinet ahli, itu adalah menteri-menteri itu diambil atau terdiri dari orang-orang profesional, orang ahli di bidangnya. Kita mengenal waktu zaman Jokowi periode pertama ada Menteri Kelautan yang Ibu Susi, itu dianggap profesional karena dia memang punya pengalaman di hutan. Nah, dia bukan orang partai politik, jadi dia dianggap menteri berdasarkan dia menguasai masalah perikanan laut dan segala macam, sehingga dia mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa, menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Itu langkah-langkah Ibu Susi yang sempat heboh, tapi banyak didukung. Karena nelayan kita tidak mungkin bisa bersaing dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal reguler. Sementara nelayan kita menggunakan kapal-kapal yang tradisional, sehingga ketika bersaing mendapatkan ikan, nelayan kita dan bahkan nelayan-nelayan asing memasuki perairan Indonesia diperbolehkan. Jadi di hukum internasional itu, saudara-saudara, ada batas-batas laut teritorial yang orang asing termasuk nelayan tidak boleh. Karena itu ada patroli angkatan laut yang menjaga jangan sampai ada kapal asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Nah, itu namanya perairan internasional. Kalau saudara menyeberang dari Banjarmasin ke Surabaya, Banjarmasin, Jakarta, atau Semarang, kita melewati laut teritorial, laut kita sendiri. Tapi kalau saudara menyeberang di Bali menuju Australia, maka saudara akan melalui jalur laut internasional, perairan internasional. Di perairan internasional, semua kapal bebas. Tapi begitu masuk wilayah suatu negara, kapal asing masuk dari di Cina Selatan, dari Filipina masuk ke Sulawesi. Begitu masuk perairan Indonesia, dia harus lapor. Kalau dia tidak melapor, dia dianggap memasuki wilayah suatu negara tanpa izin, dan Angkatan Laut kita boleh menghalau mereka. Atau kalau mereka dihalau tidak mau
keluar dari wilayah perairan, maka Angkatan Laut kita boleh memberikan tembakan peringatan. Oke ya. Sama juga dengan pesawat terbang. Pesawat-pesawat itu kalau melewati udara Indonesia, udara sebuah negara, dia harus mendapatkan izin lintas, izin melintas. Kalau saudara dari Melbourne, Australia mau ke Singapura, maka penerbangan harus minta izin karena melalui wilayah Indonesia. Nah, biasanya pesawat-pesawat komersial itu sudah ada perjanjian dengan pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan, kami rutin melewati wilayah Indonesia, maka Anda diberi izin, maka itu akan diperbolehkan. Dan Angkatan Udara kita memiliki daftar pesawat-pesawat yang melintas di wilayah kita. Nah, pesawat tempur yang melewati Indonesia, maka jet tempur Indonesia sudah harus memberikan peringatan, hey, pilot Anda sedang memasuki wilayah kami Indonesia, kami tidak mendapat, Anda sudah mendapat izin masuk wilayah Indonesia. Diberi peringatan. Kalau sampai beberapa kali tidak memperhatikan peringatan-peringatan itu, maka hukum internasional memperbolehkan jet-jet tempur kita untuk memaksa turun pesawat yang lewat udara. Ada beberapa kasus yang dipaksa turun ke sebuah bandara karena tidak melewati wilayah kita tanpa izin. Bahkan kalau tindakan yang paling ekstrim, jet-jet tempur Angkatan Udara kita boleh menembak langsung karena dia memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Sedikit tambahan untuk hukum, saudara-saudara. Orang asing masuk wilayah, orang asing itu menggunakan pesawat tempur, misalnya jet tempur asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, sudah diberi peringatan tidak mau mundur, tidak mau keluar. Itu artinya sama dengan pernyataan perang dengan negara kita. Itu hukum internasionalnya mengatur seperti itu. Jadi kalau lewat pesawat sudah diberi teguran-teguran, kada mau, tetap saja melewati wilayah kita, mereka sudah kasih dengan pilot, tapi tidak mau keluar dari wilayah Indonesia, dipaksa turun juga melawan, itu sama dengan pernyataan perang, dan kita boleh menembak jatuh. Makanya itu kalau saudara-saudara melihat film, ada kapal-kapal laut yang berbendera asing, itu wajib menggunakan bendera, supaya pemerintah kita tahu ini negara mana yang sedang memasuki wilayah kita. Jadi semua kapal-kapal laut itu harus menggunakan bendera negaranya. Kalau tidak punya bendera, kapal itu dianggap penyeludup. Dan itu bisa ditangkap oleh Angkatan Laut. Oke, itu gambaran hukum internasional, tapi nanti saudara akan belajar. Asik juga kalau saudara belajar hukum internasional, hukum itu keren. Banyak hal yang orang lain tidak tahu. Anda kalau memasuki kedutaan besar, itu Anda sedang memasuki wilayah kedutaan besar. Karena itu Anda tidak boleh masuk kedutaan besar asing. Kantor kedutaan itu, saudara-saudara, kantor kedutaan, itu berlaku hukum negaranya. Jadi kalau kita masuk ke kedutaan asing, kedutaan Amerika tanpa izin dan ditangkap di kedutaan sana, dia boleh menghukum kita dengan hukum Amerika. Sama juga dengan kapal yang berbendera asing, wilayah kapal itu wilayah negara mereka. Makanya itu bendera itu menjadi identitas. Kalau sebuah bendera Malaysia masuk ke wilayah kita, kapal Malaysia itu kita punya kedutaan besar di beberapa negara, maka kedutaan kita itu wilayah Indonesia. Mereka tidak boleh masuk tanpa izin. Nah, itu hukum internasional. Itu menarik, saudara-saudara, nanti kapan-kapan Anda mengambil mata kuliah hukum internasional. Banyak cerita di pelajaran hukum internasional itu yang mungkin saudara sudah pernah baca di buku atau nonton film.
Kalau seseorang sedang dikejar oleh sebuah polisi kemudian masuk di kedutaan, ya polisi nggak boleh masuk. Dia boleh di pintu gerbang saja. Nanti antar pemerintah baru berunding. Ini gimana ini? Kami sedang masuk ke kedutaan besar Anda, baru nanti dirundingkan. Ini apa kesalahannya? Tapi polisi suatu negara tidak boleh masuk ke wilayah kedutaan besar. Begitu dia masuk ke kedutaan, dia aman. Dia diamankan oleh duta besar di sana. Kalau polisi memaksa masuk, maka polisi itu dianggap melanggar wilayah negara. Itu sama dengan melanggar wilayah orang tanpa izin. Nah, karena itu yang saudara-saudara belajar warga negara bagaimana paspor itu menjadi identitas ketika masuk di suatu negara. Karena seseorang yang masuk ke negara lain harus diberi izin, visa, kecuali ada perjanjian antar negara. Oke, jadi presiden dipilih kemudian menjadi pemimpin eksekutif dalam sistem presidensil. Salah satu cirinya adalah menteri diangkat oleh presiden. Tapi ada lagi parlementer. Parlementer itu biasanya negaranya yang kepala eksekutifnya itu Perdana Menteri. Di Inggris ada Perdana Menteri Inggris, maka Perdana Menteri menjadi kepala eksekutif. Raja Inggris, Ratu Inggris itu menjadi kepala negara. Di Jepang juga ada Perdana Menteri Jepang, Kaisar Jepang itu kepala negaranya. Australia sama. Negara-negara yang menggunakan sistem parlementer itu selalu kepala sultan atau kaisar. Tapi negara-negara yang menggunakan sistem presidensil, maka presidennya langsung merangkap kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, kita menggunakan sistem presidensil kabinet. Tugas lain, presiden menyiapkan undang-undang dan harus berperan dengan DPR untuk membahas satu rancangan undang-undang. Undang-undang itu, saudara-saudara, bisa berasal dari presiden, bisa berasal dari DPR. Tapi prinsipnya undang-undang di negara kita dibentuk dan dibuat oleh presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Atau dalam bahasa Undang-Undang Dasar, pembentuk itu oleh DPR bersama-sama presiden. Jadi di Undang-Undang Dasar kita itu pasca perubahan yang di muka wakil kita. Kalau di Undang-Undang Dasar lama yang berdahulu itu presiden. Presiden membentuk bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi seolah-olah presidennya lebih dominan. Setelah amandemen, pasal itu dirubah, DPR dulu. Untuk membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat punya wewenang membentuk undang-undang bersama dan dengan persetujuan presiden. Jadi bersama-sama presiden. DPR yang lebih dahulu. Oke, itu undang-undang pemerintah bersama DPR. Kemudian presiden nanti juga akan mengangkat duta besar. Yang tadi sudah kita bicarakan, presiden akan mengangkat duta besar untuk dikirim ke negara lain. Presiden menerima duta besar lain. Mungkin saudara pernah mendengar berita-berita di TV, presiden sedang menerima surat-surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat. Jadi duta besar yang mau bertugas di Indonesia itu, setelah melapor, dia melapor kepada presiden. Nah, negara resmi diacarakan, dia menyerahkan surat-surat kepercayaan itu, artinya dia menyerahkan surat dari pimpinan negaranya kepada presiden kita, bahwa saya ditugaskan oleh presiden kami untuk menjadi duta besar di sini. Nah, lalu presiden menerima surat-surat kepercayaan itu, artinya presiden menerima dia bersyarat di negara kita, maka terjadi hubungan diplomatik antar negara. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan, kalau yang mau tanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Perihal pemilihan presiden yang tadi, itu kan ada 2 syarat, Pak, dan 2 syaratnya harus terpenuhi. Kalau misalkan yang terpenuhi hanya 1 syarat, yaitu suaranya
sudah di atas 50% dari suara sah, tetapi tidak di atas 20% dari setengah provinsi di Indonesia. Itu seperti apa, Pak? Apakah dilaksanakan pemilu ulang atau ada pertimbangan yang lain? Oke. Baik, saudara-saudara, mengenai syarat terpilihnya presiden, itu dua syarat itu harus terpenuhi. Satu syarat dukungan 50% lebih, dua syarat sebaran dukungan di 16 jumlah provinsi atau di separuh jumlah, dan masing-masing itu harus mendapatkan dukungan 20%. Oke. Bagaimana ini dalam praktek jelas? Oke. Kita punya pengalaman dari 2004 sampai 2019. Ada dua pengalaman menarik. Satu pengalaman ketika pasangan calonnya itu lebih dari dua. Kemarin kita pernah dari 5, pokoknya lebih dari 2. Nah, rata-rata dalam praktek, dalam fakta di lapangan, ketika pasangan calon lebih dari 2 mengikuti pemilihan presiden, jumlah dukungan kepada pasangan calon itu tidak ada yang mencapai 50% lebih. Nah, kalaupun ada, jelaskan fakta. Fakta tidak ada yang mencapai 50%. Kalau nanti suatu ketika, dari 5 pasangan calon di putaran pertama, ada satu pasangan calon yang mendapat dukungan lebih dari 50%. Tapi, syarat kedua dia tidak terpenuhi. Maka, akan dilakukan putaran kedua. Diambil 2 pasangan calon tertinggi, satu pasangan calon pertama, pasangan calon kedua, dipilih dalam putaran kedua. Oke. Kalau kebetulan pasangan calon yang mengikuti Pilpres itu hanya 2 pasangan. Hanya 2 pasangan. Maka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, syaratnya cuma syarat satu, yaitu mendapat dukungan 50% lebih. Syarat kedua tidak diteliti lagi, karena cuma 2 pasangan. Mungkin kan itu memenuhi syarat 50% lebih, tapi tidak memenuhi syarat 20% di setengah jumlah provinsi. Secara matematik mungkin. Meskipun pengalaman di 2019, Joko Widodo lebih dari 50% dan dia juga memenuhi syarat. Tapi bagaimana seandainya 2 pasangan calon itu yang menang lebih dari 50% itu oke, tapi maka menurut Mahkamah Konstitusi, kalau 2 pasangan yang kalau hanya 2 pasangan, maka syarat yang kedua itu tidak menjadi syarat yang harus diteliti lagi. Pokoknya siapa yang mendapat suara lebih dari 50% itu dianggap sebagai pasangan calon terpilih. Asal cuma 2 pasang. Ini juga jadi problem karena awalnya kan tadi saya jelaskan syarat itu untuk menjaga kecemburuan. Maka syarat kedua menjadi tidak berarti lagi. Maka syarat kedua tidak berarti karena yang dihitung suara mayoritas 50% lebih saja. Tapi kondisi seperti ini saya kira Anda juga harus bisa merenungkan secara jernih.
Kalau misalnya dua pasangan, lalu kita paksakan terus supaya syarat kedua terpenuhi, jangan-jangan nanti kita tidak punya presiden karena tidak pernah menang di suara mayoritas tapi kalah di sebaran. Menang di sebaran tapi kalah di suara mayoritas. Menang di sebaran cuman di bawah 50%. Nah, kalau itu terus berlangsung kan kita tidak ada presiden yang terpilih. Sehingga MK membuat putusan kalau cuma dua pasang, maka syarat kedua tidak pergi. Oke, silakan. Dan ada yang mau tanya? Paham aja? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi presiden punya kewenangan untuk mengangkat duta besar dan menerima duta besar negara-negara sahabat. Juga disebutkan presiden berwenang menyatakan atau membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang saudara perlu paham, pasal ini, presiden kalau mau menyatakan perang dengan negara lain, itu tujuan DPR. Jadi rakyat harus setuju apakah kita boleh perang atau tidak. Dan dalam hukum internasional, negara itu kalau mau berperang dengan negara lain itu harus membuat pernyataan. Membuat pernyataan. Jadi kalau kita di kampung jadi lucu. Kalau hendak berkelahi itu berpadah dulu. Kalau kita di kampung kan kada padah langsung serang selesai. Tapi di etika internasional itu satu negara yang mau perang dengan negara lain harus membuat pernyataan perang dulu dan harus mendapat persetujuan dari DPR-nya. Hukum internasional seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kapal-kapal atau pesawat terbang melewati wilayah kita tanpa izin, kemudian ditegur tidak mau keluar dari wilayah, maka itu sama dengan pernyataan perang. Hukum internasional menafsirkan bahwa negara itu sedang menyatakan perang dengan negara yang dilaluinya. Tapi bisa juga tanpa itu, lalu negara menyatakan langsung secara terbuka pidato presiden, kami bangsa Indonesia menyatakan perang dengan negara A. Nah, itu pernyataan resmi presiden. Maka presiden hukum internasional harus menyatakan pernyataan perang terus dibuat. Oke. Ada beberapa pasal lain lagi yang mengenai presiden. Sampai di sini dulu untuk presiden. Nanti minggu depan, saudara, yang tadi saya tanyakan mengenai Mahkamah Agung, saudara jawab. Nanti kita diskusikan lagi mengenai Mahkamah Agung. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tambahan pertanyaan? Sudah jelas? Oke, saudara Komti sudah bisa disimari, sudah keluar absen? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Iya, Pak. Oke, nanti hubungi bagian akademik ya. Tadi saya kontak supaya di share siswa supaya bisa mengisi daftar hadir.
Ini Pak, siap. Makasih Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung minggu depan ya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuh. Terima kasih banyak, Pak.